Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Setelah beberapa hari Lilin Tua absen karena sesuatu dan lain hal, hari ini tampilan saya atau sajian saya merupakan suatu sajian yang materinya kolaborasi antara Lilin Tua dengan Insinyur Hatta Kosasih, Direktur Umum PT Daun Biru Engineering. Ya, sengaja kami pilihkan materi yang susunannya kita kolaborasikan antara Insinyur Hatta dengan Lilin Tua dengan harapan bisa memberikan sajian yang lebih baik. Oke, ini kolaborasi ini memang sudah lama kami tunggu-tunggu, dan suatu ketika nanti bukan tidak mungkin Lilin Tua juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten, yang mempunyai misi yang sama, yaitu mencerdaskan bangsa, dalam hal ini adalah pelaut. Insinyur Hatta adalah lulusan IP Angkatan 14. Dia menempuh pendidikan lanjutan sehingga mendapatkan gelar insinyur permesinan. Latar belakangnya penuh dengan materi yang perlu ditularkan, disajikan, sehingga bertemunya Lilin Tua dengan Insinyur Hatta Kosasih membuat sesuatu yang indah. Kita bersepakat ilmu yang didapat dari jerih payah beliaunya waktu ikut training di ITB membuahkan judul bersama antara Lilin Tua dan Hatta Kosasih tentang pengenalan misalignment, ya, tentang misalignment. Oleh karena pentingnya misalignment ini diketahui oleh para pelaut mesin, terutama di dalam hal merawat agar permesinan yang bergerak selalu dalam kondisi yang baik dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka materi ini sangat diperlukan untuk para petugas jaga watchkeeping dari segala level, mulai level sporting sampai level manajemen. Kaitannya dengan perawatan. Ya. Oleh karena luasnya jangkauan, maka alignment ini akan barangkali kami tampilkan bersama, membutuhkan 2, 3 atau 4 tampilan, dari mulai part 1 ini tentang pengenalan, jadi jangan keburu-buru, jangan kesusu. Part 1 ini kami sepakat untuk menyampaikan informasi tentang pengenalan apa itu yang disebut misalignment, ya. Iya. Misalignment adalah suatu kondisi, ya. Jadi kalau ada misalignment berarti ada alignment, kelurusan. Banyak kita jumpai permesinan di atas kapal, di dalam kamar mesin yang berhubungan dengan alignment ini, yaitu hubungan antara dua poros yang bersambung. Kita bisa lihat antara elektromotor dengan pompa,
elektromotor dengan purifier, elektromotor dengan kompresor, elektromotor dengan macam-macam, mesin induk dengan thrust club bearing atau gearbox, kemudian susunan shafting dari mulai gearbox sampai ke propeller yang terdiri dari intermediate shaft, itu semuanya menuntut kita mengenal apa yang namanya alignment ataupun misalignment. Ya, kita ngomong dulu tentang apa yang disebut misalignment sesuai dengan judulnya, pengenalan tentang misalignment. Misalignment pada hakikatnya adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa, suatu keadaan di mana terjadinya ketika sumbu rotasi dari dua buah poros yang berbeda akan saling berhubungan yang kondisinya tidak lurus, tidak segaris lurus. Jadi antara poros mesin satu dengan mesin satunya, atau antara kedua poros yang menghubungkan mesin penggerak dan mesin yang digerakkan, itu tidak segaris lurus, tidak alignment. Atau secara khusus definisi misalignment adalah besarnya deviasi. Karena alignment ini sendiri, misalignment ini sendiri nanti ada bermacam-macam. Paling tidak kita menemui 4 kategori misalignment: geseran atau membuat sudut. Nah, geseran atau membuat sudut ini tentu ada jarak deviasi relatif. Nah, sehingga terjadinya deviasi inilah yang kita pakai sebagai suatu definisi, yaitu bahwa misalignment adalah setara dengan kondisi deviasi positif relatif antara sumbu rotasi suatu poros terhadap suatu rotasi poros yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah, di situ ada 5 kondisi, maka yang disebut alignment, yang disebut lurus, di mana kedua sumbu dari kedua poros itu satu garis lurus. Itu ditunjukkan pada gambar teratas. Sementara gambar 2, 3, 4, dan 5, 1, 2, 3, 4, apa namanya, 2, 3, 4, dan 5, itu adalah kondisi kedua sumbu yang tidak lurus atau misalignment. Ada misalignmentnya bergeser, ada misalignmentnya membuat sudut. Ya. Dari penjelasan tadi, ada 4 kemungkinan yang bisa kita saksikan dan kita alami, barangkali sudah kita alami di kamar mesin tentang misalignment itu sendiri. Ada 4 jenis, ya, 4 jenis dari 2 jenis pokok. 2 jenis pokok yang terjadi atau yang sering kita jumpai adalah misalignment jenis offset, jenis geser, ya. Sementara yang kedua adalah misalignment jenis sudut atau angularity, ya. Jadi jenis geser maupun angularity yang berbentuk sudut.
Oke. Nah, yang offset itu sendiri, yang bergeser itu sendiri juga ada dua macam, yaitu offset yang vertikal. Jadi kalau saya punya dua sumbu, ada bantalannya, ada tempat duduknya, maka geserannya ini adalah vertikal, naik ke atas, bergeser ke atas atau bergeser ke bawah. Tapi sumbunya paralel, sejajar. Ya. Kemudian yang kedua adalah offset horizontal. Ini kalau tadi ke atas atau ke bawah, kalau ini ke samping. Baik itu ke samping ke depan maupun ke samping ke belakang. Sama-sama sumbunya masih tetap dalam kondisi paralel. Ya, hanya bergeser. Sementara yang kedua, yaitu yang membuat sudut atau disebut angularity, juga ada dua. Angularity yang berupa sudut vertikal. Jadi kalau ini tempat duduknya, ini couplingnya, angularity ke atas itu vertikal itu begini, ngangkat atau nurun. Ya, sementara yang kedua, angularity horizontal adalah membuat sudut, tapi sumbunya sejajar ke kiri atau ke kanan. Ya, dua-duanya membuat sudut. Jadi kalau lebih jelasnya, maka untuk angularity untuk offset vertikal bisa kita lihat bentuknya kayak ini. Anda bisa lihat dari tempat duduknya, ya, dia naik ke atas, tapi sumbunya paralel, sumbunya sejajar. Sementara yang offset horizontal, kalau kita lihat dari atas, di mana bantalannya, tempat duduknya kelihatan dari atas, di bawah, karena itu ke samping ke kiri atau ke samping ke kanan. Ini adalah yang dinamakan offset atau geser horizontal. Sementara yang membentuk sudut, ini ada sudut vertikal. Kalau kita lihat bantalannya atau tempat duduknya di bawah, naik ke atas, atau yang kedua horizontal, kita lihat dari atas, ya ke kanan atau ke belakang atau ke depan, tapi membuat sudut. Keempat daripada kondisi ini harus diukur, dirawat, dalam perawatan harus dicek, dalam pengecekan atau monitoring harus diukur dan dikoreksi. Sebab kalau nggak dikoreksi, ada hal-hal yang menjadi akibat dari kondisi ini. Ini adalah tugas para masinis di dalam menjaga keutuhan, kelancaran daripada gerakan-gerakan atau mesin-mesin yang berhubungan antara yang penggeraknya dengan yang digerakkan. Nanti kita akan sajikan beberapa akibat kalau ini tidak terjadi, tidak dirawat atau tidak dikoreksi. Ya. Kondisi alignment, kondisi yang lurus, sebagaimana nampak di sebelah kiri, yaitu di bidang putih, itu adalah suatu kondisi kedua poros dari suatu kopling dalam kondisi yang lain, lurus. Itu bisa dicek dengan suatu alat pengukur dial yang nanti pada part berikutnya kita akan tanda petik praktek memperagakan dalam bentuk visual kayak ini. Kira-kira alatnya apa yang akan dipakai, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana cara mengukurnya. Keuntungannya, benda-benda atau barang-barang atau rotasi antara dua shaft lewat kopling yang lurus, itu kira-kira apa keuntungannya?
Pertama, mereduksi gaya aksial dan radial yang bekerja pada piring. Ya, jadi gerakan ke lurus aksial dan radial yang mengarah ke titik pusat itu terkurangi sehingga lurus tendang, dan ini akan berdampak pada piring sehingga piringmu tidak cepat rusak. Ya, kerusakan piring salah satunya adalah disebabkan oleh ketidaklurusan ini. Yang ini nanti merembet kalau ini tidak diatasi. Ya, mereduksi bagaimanapun sepanjang umur nanti akan ada pengurangan kondisi, tapi paling tidak dengan adanya kelurusan ini akan mengurangi dampak-dampak yang kurang baik di bol piringmu. Ya, bol piring yang ada di pompa maupun bol piring yang ada di elektromotornya. Ya, memperkecil momen lentur pada poros yang berasal dari transmisi daya melalui kopling. Ya, dalam berputar, kalau saja ini enggak lurus, bengkong, dia akan terjadi suatu getaran, suatu lenturan atau gerakan yang tidak lurus. Jadi kalau kita pegang, kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak, karena dia lentur ke atas ke bawah. Ke atas ke bawahnya ini nanti akan membuat barangkali bol piring ini barangkali akibat-akibat berikut di selanjutnya ini nanti. Dengan adanya kelurusan, maka lenturan ini bisa dihindari, paling tidak dikurangi, sehingga kelihatan tenang. Kalau Anda pegang dial untuk dicek kelurusannya, maka dial itu akan tenang, tidak menunjukkan perubahan ke kiri atau ke kanan atau ke kanan lebih ke kanan lagi, tapi tenang. Selanjutnya, mengurangi keausan pada komponen kopling. Barangkali Anda pernah mengalami pada saat ikut membongkar pompa yang harus melepas packing atau membongkar overhaul kompresor yang harus melepas elektromotor, ada keausan yang terjadi pada baut kopling. Ya. Barangkali yang kena bautnya yang aus, barangkali lubang koplingnya yang aus. Ini nanti kalau dibiarkan akan berbunyi, akan lama-lama melebar, dan bukan tidak mungkin terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, yaitu patahnya baut-baut kopling. Ya, jadi kalau dalam keadaan lurus, kondisi ini bisa dihindarkan. Jadi lurus berputarnya enak karena tidak ada gap, tidak ada jarak antara kopling, antara sumbu, antara baut kopling dengan lubang koplingnya. Ya, mereduksi kegagalan sil mekanik. Jelas, kalau piringnya kena, maka dia akan naik turun. Naik turunnya as ini, poros ini, akan merusak, akan membuat sil mekaniknya juga akan aus. Karena adanya gaya aksial dan gaya radial yang berlebih, ya, maka seperti yang pernah ditanyakan oleh suatu follower yang dari luar negeri, saya tanya ke saya, apa penyebabnya mechanical seal dari suatu
cooling system, cooling pump kok rusak, adalah ini ketidaklurusan adanya misalignment ini, ya. Mula-mula yang diserang piringnya, bunyi panas. Tapi karena tidak care, maka yang diserang selanjutnya adalah mechanical seal-nya, sehingga terjadi kebocoran. Ya. Selanjutnya mengurangi kelonggaran clearance dari internal pada rotor. Dari rotornya penggerak ini akan berkurang tentang kelonggarannya, spasinya, karena adanya kelurusan, tidak main atas nenggol atas, main bawah nenggol bawah dan sebagainya, sehingga dia tetap terjaga kelurusannya, sehingga spellingnya tetap, sehingga akan terjadi kerapatan yang bagus. Ya. Mengurangi kemungkinan terjadinya fatigue pada poros. Sesuatu kalau tenang, maka fatigue akan terhindar. Tapi kalau dia sering lentur, maka poros ini makin lama makin fatigue. Bukan tidak mungkin suatu ketika dia retak dan suatu ketika dia patah. Oleh karena itu, kembali kelurusan atau alignment dari suatu poros adalah sangat penting. Ya. Memperkecil tingkat getaran pada rumah mesin, rumah bantalan, juga rotor, sehingga sebagaimana yang kita sebutkan dari atas tadi, instalasi hubungan, instalasi penyambungan koplingan akan baik, tanpa suara, tanpa getaran, elektromotor dan yang digerakkan juga dalam kondisi yang baik. Ya, meningkatkan umur. Nah, ini otomatis. Kalau semuanya tidak rusak, semuanya dalam keadaan baik, maka lifetime daripada baik penggeraknya maupun yang digerakkan maupun sistem koplingnya juga akan lifetime-nya. Nggak pernah ganti kopling, nggak pernah ganti baut kopling. Ada yang berapa jam patah, ganti lagi, baru patah, ganti lagi. Ya, nah ini kalau ini lurus, maka lifetime dari koplingmu bagus, berarti lifetime dari elektromotornya bagus, lifetime dari yang digerakkan bagus. Ini semua tidak lepas daripada kualitas perawatanmu. Nah, nanti pada part berikutnya kita akan ngomong tentang perawatan, pemonitoran dini pada saat Anda jaga maupun pada saat Anda melakukan perawatan rutin. Ya. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini adalah contoh pengukuran yang nanti pada part kedua atau part ketiga kita akan membahas masalah ini, bahwa sebagaimana tadi disebutkan, saya sebutkan bahwa 4 kondisi misalignment ini harus diukur dan harus dikoreksi. Nah, diukur itu nanti hasilnya ada 3 macam atau 4 macam. Excellent, kemudian masih dalam batas toleransi yang baik, dan yang ketiga harus to be or not to be, harus di repair atau dikoreksi. Ya. Oke. Apa yang dikoreksi tadi? Sebagaimana tadi kita sebutkan definisinya kayak apa? Maka sesuatu yang terjadi karena misalignment ini akan membuat suatu deviasi, suatu jarak relatif antara sumbu yang sebenarnya dengan sumbu yang bergeser, sehingga ada jarak. Baik itu jarak yang terjadi
pada misalignment yang membuat sudut maupun jarak yang terjadi karena pergeseran offset ke atas maupun offset ke samping. Nah, ini harus diukur. Setelah diukur, diplot, bukan hanya ngukur tok, tapi diplot apakah angle-mu, apakah ketidaklurusanmu ini masih bisa ditoleransi atau sudah pada tingkat harus diganti, harus diluruskan. Ya. Oke. Ini adalah diagram di mana dari hasil plotting, dari hasil pengukuran terhadap semua yang Anda cek. Jadi Anda harus nyusun jadwal waktu setiap pompa, setiap kopling dari suatu mesin, kapan ini harus dicek, kapan ini harus dicek. Setiap pengecekan adalah yang tadi saya sebutkan, dicek dengan melakukan pengukuran, ya, yang akan kita jumpai mungkin di part 2, part 3 yang selanjutnya dengan alat apa. Hasilnya itu, deviasinya itu diplot di sini, di bagian kiri yang tegak, yang nampak ada 0,5, 1, 1,5 dan sebagainya itu adalah dalam milimeter. Kemudian yang datar itu adalah pengukuran RPM pada saat kamu mengukur. Jadi mengukur itu bukan pada saat diem, pada saat mesinnya berjalan, dayanya dipasang di situ, dia akan nunjuk. Penunjukan ini merupakan penunjukan deviasi. Kalau itu diplot di sebelah kiri, ya, berapa milimeter, kemudian diplot sebelah kanan berapa RPM pada saat itu. Kalau kedua garis ini berpotongan, maka perpotongan titik potong antara dua garis RPM dan garis deviasi akan menunjukkan tempat di mana titik itu ada di daerah mana. Kalau perpotongan itu ada di daerah excellent, maka tandanya koplingmu, kelurusanmu bagus, jadi aman. Sementara kalau yang ada di tengah, acceptable, itu sudah ada tanda-tanda, tapi tanda-tanda ini terjadinya misalignment-nya ini masih belum mempengaruhi untuk keadaan yang fatal. Tetapi kalau kedua titik potong antara kedua garis pengukuran deviasi dan RPM pada saat mengukur itu ada di daerah realignment necessary, maka mau tidak mau hubungan koplingmu harus diperbaiki, disetel kembali. Jangan sampai di setelnya harus benar-benar sehingga terjadi kondisi di excellent. Ya. Oke. Kita lanjutkan dengan gejala-gejala pada saat Anda jaga, pada saat Anda melakukan perawatan, pada saat Anda memonitor dari setiap hubungan kelurusan. Itu ada gejala-gejala yang harus Anda perhatikan. Ya, pertama, kegagalan prematur pada bearing, seal, poros, dan kopling. Kalau Anda pegang, barangkali menunjukkan panas, barangkali menunjukkan getaran, barangkali menunjukkan hal-hal yang lain daripada biasanya suara. Ya. Kemudian tingkat getaran radial dan aksial tinggi. Jadi getaran putarnya tinggi maupun getaran ke depan ke belakangnya juga tinggi. Mungkin Anda akan ditandai ini dengan bunyi, ya.
temperatur yang tinggi di rumah miring dan pelumasan. Oleh karena itu, Anda pada saat jaga di tunnel, kalau mesin induknya tempatnya di tengah, maka antara mesin induk kemudian poros mesin induk ke thrust block bearing atau gearbox, kemudian dari gearbox atau thrust block bearing ke susunan shaft, ya, intermediate shaft sampai ke tail shaft sampai ke propeller. Di situ disangga oleh intermediate bearing. Tugasmu adalah megangin intermediate bearing ini, panas tidak, bergetar atau tidak, ya. Nah, ini karena salah satu tanda gejala ketidaklurusan adalah panas. Ada panas, ada getaran, ada bunyi. Ya. Oke, kemudian adanya kebocoran pelumasan. Jadi kalau ini ada seal, ada as di sininya, karena ini tidak lurus, maka dia merusak mechanical seal-nya. Dia akan membuat kebocoran. Ya. Iya. Gejala lainnya apa kira-kira? Kelonggaran baut. Tadi salah satu tandanya untuk yang lurus itu antara baut kopling dengan lubang koplingnya rapat. Jadi tidak ada satu gerakan yang longgar, sehingga bunyinya juga bagus. Ya, jadi kelonggaran baut ini barangkali yang pernah membongkar, karena saya pernah lihat menyaksikan kopling dari mesin induk ke gearbox patah terus, ya. Dan ini perlu adanya suatu pemeriksaan kelurusan. Patahnya karena misalignment atau patahnya karena kualitas daripada susunan baut koplingnya, ya, kelonggaran. Kemudian peningkatan kelonggaran pada baut kopling ini sama, jadi kelonggaran ini, dan ini kelonggaran daripada baut koplingnya. Mungkin baut koplingnya utuh, tapi pemegangnya yang sleeve-nya yang longgar, yang aus, atau sleeve-nya utuh tapi bautnya yang kemakan, atau dua-duanya. Ya. Beberapa jenis kopling fleksibel akan mengalami peningkatan temperatur, ya. Oleh sebab itu, tugasnya jaga, tugas Anda sebagai petugas jaga, watchkeeper, adalah megangin. Tangan Anda adalah sebagai sensor, sehingga telapak tangan Anda ini tahu 100 derajat, 80 derajat, 60 derajat, 20 derajat. Sudah ngapal, lebih ngapal dari manual termometernya. Kecuali petugas jaga yang malas, ya, duduk di control room terus nunggu alarm, apalagi alarmnya diganjel, ya. Iya. Pada kopling elastomer akan muncul cerbuk karet. Nah, seperti tadi yang saya katakan, antara mesin induk dan gearbox itu koplingnya dari jenis kayak karet, dan baut koplingnya logam, sehingga terjadi serbuk-serbuk karena keausan tadi. Ya, bisa dilihat kalau Anda jaga kok banyak serbuk, berarti ada sesuatu keausan. Ini harus segera ditangani untuk dikoreksi. Ya. Keausan yang cepat pada kopling. Ya, ini ceritanya sama. Ya. Oke. Kesalahan poros pada daerah sekitar bearing dan atau kopling. Ya, keretaan. Kesalahan keretaan. Bisa jadi
Kalau ini dibiarkan, Anda lengah atau Anda apatis atau Anda oke lah biarin easy man. Nanti kalau rusak kan ketahuan. Nah rusaknya sudah bukan rusak lagi, patah. Kalau patahnya di pelabuhan ya masalah. Kalau Anda kebetulan harus ngomong tentang mesin induk, patah as atau patah baut kopling dari gearbox, Anda akan keringat dingin, ya? Oke. Apa yang akan terjadi kalau mesin-mesin rotasi mengalami misalignment? Di samping ini tadi, maka akan terjadi sesuatu yang makin besar yang tidak kita kehendaki. Oleh sebab itu, setelah Anda tahu betapa akibat yang akan terjadi, maka dituntut atau tertuntut pada Anda untuk melakukan monitor, melakukan tugas jaga yang baik, melakukan perawatan yang baik. Untuk itu, penjelasan tentang yang ini akan kita sajikan, kami sajikan dengan Mas Insinyur Hatta Gosasih di part berikutnya. Kepada para instruktur, kami tidak mengajari burung terbang maupun ikan berenang, tapi ini adalah kerjasama niat baik dari kami kepada para instruktur untuk mengisi sesuatu barangkali yang terlewat, barangkali yang tidak sempat karena kesibukan, karena padatnya kurikulum yang ada di kampus. Akhir kata, kita jumpa lagi pada part 2 dengan kondisi yang baik, kondisi yang lebih cerdas lagi. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Hatta dan juga kepada beliau yang pernah mentraining Mas Hatta di ITB, dan juga terima kasih saya kepada semuanya. Salam cerdas, salam sehat, lilin ritual.